Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast Talent Management and Development Talk. Gimana nih kabarnya semua teman-teman? Semoga tetap sehat dan semangat menjalani aktivitasnya ya. Nah, perkenalkan aku Nabila Ferdul Alvia dengan NIM 230607502008. Di podcast kali ini aku bakal jadi host nih untuk menemani teman-teman. Dan tentunya aku gak sendirian nih karena hari ini sudah ada narasumber kita yaitu perkenalkan saya Risma dengan NIM 230607501024 yang akan berperan sebagai HR expert. Halo Kak Risma. Iya, halo juga Nabila, halo juga teman-teman semuanya. Senang banget akhirnya aku bisa ikut ngobrol santai di podcast kali ini. Iya dong, apalagi topik hari ini tuh sangat relate banget sama dunia kerja sekarang. Teman-teman pasti sering dengar tentang istilah WFH, hybrid working atau kerja fleksibel. Jujur ya, kalau disuruh pilih, kayaknya banyak orang yang sekarang lebih suka kerja fleksibel dibanding full di kantor setiap hari. Nah, hari ini kita bakal kupas santai tapi dengan terbobot ya tentunya. Oke Kak Risma, kita mulai dari pertanyaan paling basic dulu nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan flexible working? Oke, jadi flexible working itu adalah sistem kerja yang memberikan fleksibilitas kepada karyawan baik dari segi waktu maupun tempat kerja. Jadi karyawan gak harus selalu kerja di kantor. Dari pagi sampai sore mereka bisa kerja secara hybrid, remote, atau punya jam kerja yang lebih fleksibel. Tujuannya supaya karyawan lebih nyaman dan work-life balance-nya tetap terjaga. Berarti memang konsep kerjanya sekarang sudah mulai berubah ya dibandingkan dulu. Iya, apalagi setelah pandemi. Banyak perusahaan yang sadar bahwa ternyata pekerjaan tetap bisa berjalan walaupun tidak selalu dilakukan di kantor. Dan generasi sekarang juga lebih suka lingkungan kerja yang fleksibel dibandingkan dengan perusahaan yang kaku. Iya sih, kalau tiap hari macet terus harus datang pagi banget ke kantor kan juga capek ya. Nah itu dia, makanya banyak perusahaan sekarang yang mulai menyesuaikan lingkungan kerja supaya karyawannya lebih nyaman dan tidak gampang burnout. Nah Kak, kalau dari sisi talent management sendiri, pengaruhnya besar nggak Kak? Wah, pertanyaannya bagus banget nih Kak. Kalau ditanya pengaruhnya besar atau enggak, pengaruhnya besar banget nih. Karena sekarang sudah banyak perusahaan yang bukan cuma fokus mencari karyawan yang bagus, tetapi juga bagaimana mereka mempertahankan. Dan salah satu cara mempertahankan talenta yaitu dengan memberikan fleksibilitas kerja. Karena banyak karyawan merasa lebih dipercaya ketika diberi kebebasan dalam mengatur cara kerjanya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, soal praktik langsung nih, ada nggak perusahaan nyata yang pernah mengalami tantangan karena sistem kerja fleksibel ini? Ya, ada. Salah satunya yaitu Google. Jadi setelah menerapkan sistem hybrid working, Google sempat mengalami masalah komunikasi antar tim yang kurang efektif. Koordinasi pekerjaan juga menjadi lebih sulit dibanding semua karyawan bekerja langsung di kantor. Wah, bahkan perusahaan sebesar Google aja masih mengalami kendala ya Kak? Iya, betul banget. Makanya akhirnya Google membuat aturan kerja hybrid yang lebih terjadwal dan melakukan evaluasi rutin supaya produktivitas karyawannya tetap terjaga. Berarti flexible working ini memang gak selalu berjalan mulus ya Kak? Iya, bener banget nih Kak. Karena kadang perusahaan terlalu fokus memberikan kebebasan tapi lupa menyiapkan sistem pendukungnya. Misalnya target kerja yang gak jelas, komunikasi kurang efektif, atau evaluasi kerja tidak rutin. Jadi intinya fleksibel boleh, tapi tetap harus ada aturannya ya Kak? Nah, bener banget nih Kak. Karena kalau terlalu bebas tanpa sistem yang jelas, produktivitas malah bisa menurun. Kalau menurut Kakak nih sebagai HR, solusi apa sih supaya flexible working ini tetap efektif? Yang pertama tentu harus punya KPI atau target yang kerja yang jelas. Lalu perusahaan juga harus memanfaatkan tools komunikasi seperti Zoom atau Google Meet. Selain itu, evaluasi kerja rutin juga penting supaya perusahaan
kalau dari sisi karyawan sendiri nih Kak, tantangan paling besar apa sih biasanya? Biasanya sih ya soal manajemen waktu dan diri sendiri. Karena saat kerja dari rumah distraksinya banyak banget. Kadang susah fokus dan ada juga yang merasa kurang dekat dengan rekan kerjanya karena jarang bertemu langsung. Iya sih Kak, kadang kalau di rumah bawaannya malah pengen rebahan aja. Iya nih Kak, betul banget. Itu yang sering menjadi tantangannya. Menurut Kakak nih, apakah semua perusahaan cocok nggak menerapkan sistem seperti ini? Tidak semua, karena kalau perusahaan digital mungkin lebih mudah menerapkan hybrid working. Tetapi kalau perusahaan manufaktur atau pekerjaan lapangan tentu lebih sulit karena pekerjaannya harus dilakukan secara langsung. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Kalau melihat perkembangan sekarang nih Kak, menurut Kakak apakah flexible working ini akan terus berkembang di masa depan? Menurut saya iya, karena teknologi semakin berkembang dan pola kerja juga semakin terus berubah. Kemungkinan besar sistem hybrid working akan menjadi pilihan paling ideal di masa depan. Oke, terakhir nih Kak Risma, ada nggak pesan buat perusahaan ataupun karyawan terkait flexible working ini? Menurut saya, flexible working bukan cuma tren sementara, tetapi sudah menjadi bagian dari strategi kerja modern. Kalau diterapkan dengan baik, sistem ini dapat meningkatkan kepuasan kerja, loyalitas, dan produktivitas kerja karyawan. Tetapi tetap harus diimbangi dengan komunikasi yang baik dan tanggung jawab dari masing-masing pihak. Wah, seru banget nih pembahasan podcast kali ini. Jadi teman-teman, dari diskusi tadi kita bisa memahami kalau flexible working memang memberikan banyak manfaat, tapi tetap harus didukung dengan sistem kerja dan komunikasi yang baik supaya produktivitas tetap terjaga. Dan ternyata bahkan perusahaan besar seperti Google pun masih perlu menyesuaikan strategi agar sistem kerjanya tetap fleksibel. Semoga podcast hari ini bisa menambah wawasan teman-teman semua tentang pentingnya talent management di era modern. Saya Nabila Rafiatul Aulia selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yaitu Kak Risma dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. End of flashback. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu baik. Ya. Halo Kak Risma. Ya, halo Kak Nabila. Senang banget nih akhirnya bisa ikut ngobrol santai di podcast hari ini. Saya itu Coba iya dong. Sistem manajemen talent management.